Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ya, Mas Agung, silakan memimpin doa. Amin. Terima kasih Mas Agung. Nah baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan ya anak-anak. Masih semangat belajarnya hari ini? Ya, nah supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ibu itu 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak sudah semangat ya buat belajar hari ini? Iya, baik. Nah, sebelum itu, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang tema 1, organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pernyataan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan hasil informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan dengan benar. Nah, anak-anak, makhluk hidup apa saja yang ada pada gambar berikut ini? Iya, benar. Makhluk hidup yang ada pada gambar ini yaitu ada kambing, ayam, bebek, dan manusia. Nah, apakah semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernapas? Nah, agar lebih jelas, mari kita baca teks Dayu berikut ini ya. Nah, Ibu minta untuk kalian bagi kelompok. Setiap satu kelompok terdiri dari 2-3 orang anak ya. Nah, setelah itu, di buku siswa kan ada peta pikiran seperti ini. Silakan kalian diskusikan jawabannya bersama teman kalian. Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, baik. Nah, ya, sudah selesai anak-anak? Ya, silakan dipresentasikan. Ayo kelompok 1 silakan maju. Ya, terima kasih kelompok 1. Ada yang berbeda jawabannya dengan dari kelompok 1? Ya, tidak ya. Nah, baik. Kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3? Baik, terima kasih. Nah, jawabannya semua sama ya anak-anak. Nah, baik, Ibu sampaikan kembali ya. Jadi di dalam peta pikiran tersebut terdapat pertanyaan tentang apa nama jenis ikan yang dipelihara oleh Dayu. Jawabannya, ikan hias yang dipelihara yaitu jenis ikan mas koki. Nah, jadi untuk aspek apa sudah terjawab ya.
Nah, untuk aspek di mana, pertanyaannya yaitu di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, jawabannya ikan hias dipelihara di akuarium. Ya, baik. Untuk aspek yang ketiga yaitu siapa? Nah, pertanyaannya, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Jawabannya Dayu yang memelihara ikan tersebut. Nah, untuk aspek yang keempat, kapan? Pertanyaannya, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, jawabannya, ikan hias diberi makan setiap hari. Nah, untuk aspek yang kelima, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya, Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Anak-anak, nah ternyata Dayu tadi penasaran mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya seperti menelan air. Kira-kira kalian tahu tidak? Nah, benar sekali anak-anak. Membuka dan menutup mulutnya merupakan bagian dari proses pernapasan. Jadi, ikan membuka dan menutup mulut itu merupakan proses pernapasan dari ikan tersebut. Ya, nah, selain ikan, ada hewan lain juga yang mengalami proses pernapasan. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Hewan yang pertama, cacing tanah. Cacing bernapas dengan kulitnya. Kulit cacing basah dan berlendir sesuai dengan tempat hidupnya. Di bawah kulit terdapat lapisan tipis sebagai pembuluh udara. Nah, hewan yang kedua yaitu serangga. Serangga bernapas melalui trakea. Udara masuk melalui pori-pori kecil menuju trakea. Dari trakea, udara dibawa oleh pembuluh udara kecil ke seluruh tubuh. Dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui spirakel. Hewan yang ketiga yaitu ikan. Ikan bernapas dengan insang. Prosesnya, mulut ikan terbuka, insang menutup, dan dinding mulut mengembang. Air terhisap masuk, ketika itu rongga mulut menyempit, dan mulut menutup. Tutup insang terbuka, air keluar dari mulut dan oksigen terserap. Karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh ikan. Hewan yang keempat, amfibi. Hewan amfibi seperti katak mengalami 3 perubahan organ pernapasan dalam fase hidupnya. Yang pertama, menggunakan insang ketika masih berupa kecebong. Saat menjadi katak muda, katak bernapas menggunakan paru-paru. Saat katak menjadi dewasa, bernapas menggunakan paru-paru serta kulitnya. Yang kelima, hewan reptil. Hewan yang termasuk reptil yaitu ada ular, kadal, buaya, dan hewan lainnya. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, burung. Bangsa burung bernapas dengan paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara ketika tidak terbang. Saat terbang, burung memperoleh udara melalui kantong udara. Yang ketujuh, mamalia. Hewan mamalia seperti sapi, gajah, kambing, dan hewan mamalia lainnya bernapas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, sudah paham ya sekarang? Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan tentang teks bacaan Dayu dan ikan hias serta organ-organ pernapasan pada hewan. Nah, sekarang Ibu ulang kembali ya. Jadi, dari isi bacaan tentang Dayu dan ikan hias itu kita bisa mengetahui tentang pernyataan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi Ibu juga sudah jelaskan tentang macam-macam organ pernapasan pada hewan. Ada hewan mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, dan hewan lainnya. Nah, Ibu ulang ya. Kalau ikan bernapas menggunakan insang, ya benar. Sedangkan cacing bernapas menggunakan kulitnya. Serangga bernapas melalui trakea, reptil bernapas menggunakan paru-paru,
burung bernapas dengan paru-paru dan kantong udara. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya organ-organ pernapasan pada hewan? Ya, baik. Nah, ayo kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Iya, nah hari ini kita sudah mengetahui tentang organ-organ pernapasan pada manusia, pada hewan, dan juga tentang pernyataan yang terkait aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, baik. Baik Ibu akan berikan soal evaluasi kepada kalian ya untuk melihat kemampuan kalian tentang materi hari ini. Nah, jadi silakan kerjakan soal evaluasinya ya. Ya, baik. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, kita harus selalu sehat, makan makanan yang bergizi juga. Baik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, silakan pimpin doa. Ya. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.